Malam itu ada 5 spot yang gambar dalam waktu 1 malam. Waduh. Kayak bangun candi, boy. Iya. Nah tiba-tiba langsung datang tuh mau nyabet. Ya jadi saya kena Itu ya itu. ajak perang itu namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hatta di Pos Pandiraan Orang Samarinda. Ya, jadi sekian tahun, baru akhir tahun ini. Jadi baru kita mulai lagi ini ngundang teman-teman anak muda yang berbakat, ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel Pos Studio dan Instagram kita Pos Studio, dan TikTok kita juga dia punya ya, Pos Studio 6, dan sosial media kita yang lainnya. Dan kita beri salam dulu dan sambut teman-teman dari komunitas Graffiti Samarinda. Nah, ini kayak penonton alay jadi tepuk tangan semua. Banyak ya penontonnya ya? Iya banyak. Oke, kenalan dulu dah. Ya. Dari abang yang ujung sebelah sana. Ya, siapa namanya bang? Nama saya Dewo. Oke. Apa nih? Umur. Jangan, itu lebih ke interview kalau umur. Panggilannya? Panggilannya Dewo. Dewo ya. Siap. Yang di tengah? Ya nama saya Sena. Sena. Sebelah kiri? Saya Bang, Dana. cewek apa cowok? Cowok. Oh, cowok ya. Manis soalnya. Kalau cewek ada tonjolannya. Iya. Oke, teman-teman yang bertiga yang pada hari ini mungkin di Samarinda udah pernah sering lihat. Kalau kalian lihat seni art, ya seni art lo tulisan ya, bisa dibilang tulisan apa gambar nih? Sama ya. Sama. Nah, yang sering nge-graffiti di jalan, nah ini teman-temannya ya. Tapi kita mau tanya dulu lebih dalam, apa sih graffiti ini? Lebih dalamnya seperti apa? Ya. Nah, kalau untuk teman-teman yang bertiga ini, Ya. kira-kira kalau graffiti di Samarinda itu sejak kapan adanya? Main lama sih ya, lumayan ya. Lumayan. 2000 berapa itu? 6, 2007. Sebetulnya dari 2002-2003 itu sudah Iya, ada. iya. Cuman apa? Yang kita gunakan bukan cat semprot. Oh gitu. Iya, masih cat ini kuas gitu aja. Tembok. Cat tembok gitu aja. Berarti 2003 masih sekolah semua kita nih kayaknya. Iya. Iya, sekolah. Belum lahir. Anakmu yang belum lahir. 2003 sampai sekarang masih tetap lanjut atau ada komunitas yang lain juga sama menggeluti graffiti atau ada yang lain lagi? Ada lagi sih yang lain. Ada lagi ya. Iya. Jadi tidak hanya satu komunitas Satu, tapi iya. beragam. Iya. Nah, dari beragamnya ini ada segmentasi nggak? Siapa tahu ngelukis kan ada yang lebih ke karakter, ada yang lebih mungkin apa ya, street banget lah tulisannya ya kan. Nah, siapa yang bisa jelasin nih? Nah ini sih. Sebetulnya kan graffiti itu dari zaman dulu banget di luar negeri, dari 80-an 70-an Ya. itu sudah ada. Sudah ada ya. Kemudian masuk ke Indonesia itu tahun 90-an masuk ke Indonesia itu pun masih di bagian Jawa sana. Nah, kalau di Samarinda masuknya 2002 2003. Saya sendiri sama teman-teman. Kalau saya terjunnya dari 2006. Kalau si Dewo 2007. 2007 ya. Nah, Sena 2011. 2011. Kebetulan graffiti itu yang kita awam ya, Iya, iya. yang taunya cuma tulisan dan Tulisan, jelas kan. iya, itu. Tapi sebetulnya ada beberapa bagian, ada beberapa jenis kayak misalkan font, karakter. Font lebih tulisan ya. Ya, font lebih tulisan. Huruf. Nah, untuk font itu sendiri juga ada beberapa jenis. Ada jenis yang throw up, ada jenis yang wild style, ada jenis yang old school, macam-macam. Itu pun awal-awal datang ke Indonesia ya. Iya. Sekarang malah lebih banyak variasinya. Oh gitu. Iya. Terus ini kayak tulisan bandit metal tuh graffiti nggak ya? Yang akar-akar. Enggak ya. Enggak ada.
Berarti ada lumayan banyak lah segmentasinya. Iya. tadi. Iya, banyak kategorinya tuh. Ya, kategorinya. Kalau karakter tuh lebih ke gambar biasanya. Gambar seperti karakter film atau kartun gitu ya? Iya, lebih ke animasi iya karakter film. Tipenya karakter tuh jadi makhluk. Membentuk makhluk kayak gitu lah. Oh bisa nyiptain Dari karakter itu. sendiri. Iya, ciri khas gitu. Oh, ini kalau tempat tongkrongannya di mana ya? Kalau teman-teman komunitas graffiti ini sebelumnya nih, Sebetulnya kalau untuk nongkrong kita itu bebas. bebas ya? Iya paling, iya pindah-pindah paling Di dah mana ada spot yang Iya. kosong, Nah, iya, bisa betul. dilukis, itu Iya. tongkrongan kita. Iya. Oh iya. Kalau Nanti disamarin aja. kalau untuk nongkrong sebetulnya nongkrong buat bikin Ah, konsep sebetulnya. iya. Iya, kayak kita bikin konsep ke depannya kita gambar di mana. Paling enggak di tempat-tempat Kafe-kafe. oh iya kafe-kafe biasanya tempat ngopi. Sampai subuh, Mantap, skate-skate, mantap. biasa begitu. Kalau kita mau coba untuk membuat tulisan graffiti, dasarnya apa dulu nih biasanya? Sebelum niat. Sebelum Nanti niat. niat diucapin terus Iya, pasti soalnya. Iya. Nawa itu biasanya. Nah, itu nawa dua sudah. Kalau aku sih biasa awal kita mau belajar grafiti itu kita punya nama dulu tagging awalnya tuh. Jadi kita tagging tuh Tanda tangan lah ya, kalau bahasa. tanda tangan. Oh, oke. Signature Ya. gitu. udah font-font Berarti ditulis di kertas dulu lah ya Iya. sebelum kita Iya. mengaplikasikan Iya. ke dinding. itu tagging aja banyak-banyak. Setelah tagging baru kita kembangkan tuh. Oh ini hurufnya mau dibentuk agak gemuk, Oh. kecil. Oh. Ini lari kemana. Gitu. Kalau aku pribadi gitu. Hmm. Kalau teman-teman kan biasanya punya disiplin, punya inilah punya caranya mereka sendiri. Iya. Oh, itu sebenarnya cara masing-masing ya, Cara bukan masing-masing. karena memang harus lonjong ke sana, bulat atau segala. Oh. Kalau kan graffiti kan memang Skill kebebasan. kemampuan lah ya Iya. sebenarnya. Jadi itu ya bebas aja sih nge-explore-nya mau Hmm. gimana pun huruf-hurufnya atau karakternya. Di Samarinda ada nggak artis grafitinya sudah? Ya, Ada. maksudnya Ada. Yang Sebetulnya ibaratnya udah keluar karyanya. keluar. oh sebetulnya ya iya sebetulnya dari kita sudah keluar sudah juga. semua ya? Iya. Berarti udah dapat cuan berarti di situ ya. Iya. Alhamdulillah. Gitu tuh. Oke, tadi dari awal teknik untuk supaya bisa membuat tulisan graffiti. Nah, kalau dari cat atau medianya lah, Oh, media ya. yang harus dipilih yang bagus yang mana kalau untuk pemula? Oh, no, Kan merek cat materialnya. macam-macam tuh. Iya. Nah, bagusnya yang mana? Oh, materialnya sih kan karena memang dulu di Indonesia masih belum ada cat semprot khusus graffiti kan. Jadi ya dulu kita pakai random aja sih, ngacak aja, yang penting bisa dipakai lah. Graffiti kan memang Iya. cat semprot. Jadi Kalau semua- spray kan lebih Iya. nyaman lah ya. Iya. Kalau kuas ada yang pernah pakai? ya itu sih kan kalau graffiti kan memang dulunya kan kayak pemberontakan lewat tulisan tuh kan Iya. di dinding-dinding kan bebas aja kan, entah dia pakai kapur, arang. Nah ini pakai Ada yang pakai arang. iya Oh, kalau biasa. Kena hujan luntur kan bos. iya biasanya gitu kan. Baru lanjut ya pakai cat tembok itu bebas. Oh Baru gitu. udah mulai ke Yang penting sebenarnya hasilnya ya. iya hasilnya. Mau apapun bahannya Iya. sebenarnya ya. Iya. Oh berarti harga nggak terlalu ini juga lah ya. Yang Iya. penting orang yang bisa membuat graffiti tersebut. Iya, cuman kan graffiti itu biasanya lebih ke liar ya, lebih Iya. ke kita Penggunaan public space Iya. aja sih kalau anu kan. cepat. Kita biasanya kalau buat itu lebih cepat dari sebelumnya, makanya harus pakai pilok gitu. Pilok ya. Iya, cepat semprot. kering, ya cat semprot. Cepat kering baru cepat jadi juga. Kalau cat kuas kan nunggu kering lama, terus Iya. lagi satu-satu ngerjainnya. Bedanya di situ. Oh nggak dipernis lagi ya? Enggak. Buang-buang duit. Beli Karena pernis pelipur nih. di Belitur. Oke, dari teman-teman komunitas sendiri, biasanya kan kalau anak band Iya. jauh manggung sampai mana? Kalau kalian sampai kemana sudah nih karyanya? Atau kalian pernah ngerjain di luar pulau mana gitu? No. Kalau luar pulau banyak. Iya. sih. Banyak ya. Ini karena kebetulan Iya. kerja itu dipindah-pindah, jadi Iya. kayak kucing lah tiap kota tapi harus kencing. Iya. Oh iya tandain. Iya. Itu lah. Kalau aku Aha. mungkin yang paling sering keluar Iya, adalah karena Senai. paling keluar pulau. Kebanyakan anak graffiti itu begitu. Kalau misalnya ketemu kota lain, ini sepertinya Ya. harus kita tandain nih Oh gitu. dengan nama kita. Oh. Tapi dengan seiring waktu karya kalian di jalan-jalan banyak ya?
Iya. Walaupun kadang ditutup sama poster-poster rokok ya kan. Nah, ya, sahabat tuh. Sahabat jalan. Tadi kan saya tanya nih, paling jauh mungkin coba disebutin lah, paling jauhnya kemana lah Mana ya? karyanya dulu. Jangan ke Soekarno-Hatta bos, ya kan? Ke sini aja. Ke Handil kan. Paling kan ini aja sih ke paling jauh Jakarta. Lu pernah Iya. pakai nama sendiri Iya tulisannya? pakai nama sendiri. Kalau Dana kemana deh? Jakarta pernah juga. Jakarta pernah, Mas. Aku masih di lokalan. Oh, Bali pernah sih. Bali. Bali Bali. pernah. Sampai sekarang masih dipantau nggak? Masih ada nggak tulisannya nih kira-kira? Tahu ya. udah bangun semua jadi. Karena graffiti itu kan sifatnya tindis menindis juga ya. Iya. Kadang kalau misalkan tindis-menindis. iya ada orang misalkan pengen gambar yang lama ditiban lagi sama gambar yang baru, kadang begitu. Iya sih. Oh gitu. Kalau dari Mas Dewo, senangnya graffiti yang model gimana? Kalau aku Kan karakter banyak tadi disebutin kan, Iya. segmennya. lebih ke karakter sih. Terus sesuai dengan tampilan kan, jadi lebih ke dead art aku biasanya. Dead art. Iya. Dead art itu gimana tulisan contohnya? Jadi kayak misalnya tengkorak kayak gitu, Oh. pointillis, aku lebih senang kayak gitu. Kalau di sketching aku lebih pointillis kayak gitu. Oh. Sketch yang dark kayak gitu. Siap. Kalau untuk graffiti, karena sekarang sudah punya anak, Iya. Mickey Mouse. Takutnya nanti- Mickey Mouse ya. ya lebih berwarna lah. Mickey Mouse tapi sebelahnya tengkorak. Takutnya nanti anak sudah besar, wih bapakku gambar kayak gini. Jadi lebih berwarna. Iya warna. Kalau Sena, Kalau saya sih ini aja sih, kayak yang penting untuk apa yang melihat itu tuh bisa dibaca aja sih. Hmm. Berwarna juga lah bahasanya. full color lah ya. Iya, full color. Kalau Abang Dana nih, Sebetulnya kalau graffiti aku tuh semuanya suka. semua suka. Semua jenis graffiti suka. Tapi untuk saat ini yang lebih sering ku gambar itu ya karakter itu. Karakter superhero atau apa Dan? Karakter yang ciptaanku sendiri. Oh, oke. Karena kan kalau gambar kita ada di mana-mana, sudah banyak misalkan nih orang pasti kenal, oh ini karakternya si ini. Karena ciri khasnya begini. Oke. Saya mau tanya nih, mungkin sedikit komersil. Paling pernah nggak dapat job terus dapat uangnya gede dari hasil graffiti, ada nggak nih? Pernah banget. Wih, ini wah, mau belajar kita masalahnya ini habis ini. Gimana nih, siapa yang bisa ceritain nih? Dan Yang pernah banget ya. Pernah banget. Sebetulnya ya karena memang saya ini dari dulu penggiat graffiti, terus Yeah. teman-teman tahu. Hmm. Dulu kan sekitar tahun 2006-2007 masih sosial media masih paling Friendster Ya, kan. Friendster, Twitter. Ya pujian-pujiannya di Friendster kan. Betul. Pamer gambar di situ. Terus teman dari sekolah juga, teman di sekitar juga tahu. Nah, awal-awal mula dapat job itu ya dari teman aja. Buka counter HP, minta gambarin tempat counternya. Sekian tahun banyak teman yang tahu, ada yang berani minta gambarin kafe, ya kita nekat-nekatan aja. Semakin lama ya sudah pada banyak tahu gitu. Terus juga sosial media juga semakin meningkat kan, ada Instagram, Betul. ada di Facebook juga ada grup ini kan, Busam Betul. kan, kita bisa masarkan di situ. Request kebanyakan dari si pemesan atau dari kita yang nyaranin biasanya? Sebetulnya kalau dari pemesan juga bisa request, Iya. tapi kadang ada yang pemesannya kebingungan buat ide gambar. Dan siapa tahu kan tempat makan Iya. sushi tapi tengkorak semua belakangnya nggak mungkin. Kalau misalkan dari orang nih mau buka kafe misalkan, tapi dia nggak ada ide buat gambar, kita bisa bantu, biasanya begitu. Oh, bantu. Beda lagi biayanya, Pak. Ya itu beda lagi tuh, karena kan pesan dari kita kan. Ya, itu tadi. Jadi kan saya lihat di kafe-kafe di Samarinda, terutama sekarang kan menjamur kan kopi ya. Ya, coffee shop. Kopi. Apakah itu kebanyakan dari teman-teman semua yang ngerjain ini? Ya beberapa persen juga ada, karena kan sekarang juga banyak kan anak orang-orang pemural juga ada Oh, gitu. yang ngerjain itu. Berarti ini bisa dibilang aji mumpung kesempatan karena pandemi, habis itu ada job di orang buka kafe semua kan, kemarin habis pandemi kan buka kafe nih. Buka kafe semua tuh. Nah, ini kalian kesempatan dapat job di situ ya. Iya. Oh, oke. Teman-teman di sini ada yang mau tanya? Apa beda grafiti sama mural? nah, dan Kalau graffiti sih ini apa?
perbedaan alatnya aja sih. Iya benar. Alatnya jadi kan kalau rata-rata di graf itu menggunakan cat semprot. Terus hasilnya itu tuh juga memainkan beberapa warna gitu sih. Jadi kayak ada volume atau ada kayak 3D-nya gitu, nah gradasi lah kalau teknik anunya. Oh iya, sampingnya gradasi. Iya. Iya. Terus juga ya. Apa lagi tuh? Terus juga graffiti itu lebih ke liar dia. Tulisannya liar atau gimana? Bebas lah ya. Pembuatannya iya lebih bebas kan. Ya. Kalau misalkan kita mau buat kapan aja, di mana aja. Kayaknya juga mural tuh ada disiplin ilmunya. Iya. Oh gitu. Ya. Oh, Kayaknya ada disiplin ilmunya. Kalau kita kan, berarti nggak sembarangan lah ya? kalau kita cuek. Iya. Cuek. Model mau warna kita tabrak, asal kita bisa mixing, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Kan kemarin ada fenomena NFT ya, lagi rame. Nah itu bisa nggak kira-kira teman-teman graffiti itu Setiap hari ya? dia bikin NFT juga, pas pikiran juga. Kebetulan dari kita kan dulu kan graffiti cuman di tembok. Iya. Sekarang bisa lewat custom kayak sepatu tas. Iya. Terus Iya, juga iya, kita bisa buat lewat digital kayak kan banyak fasilitasnya, ada iPad sekarang, terus ada Iya. yang dari laptop kita bisa menggunakan apa? Kayak Wacom gitu kan. Itu kita bisa mungkin kalau untuk NFT kan berupa digital kan. Iya. Nah, kita bikin karya digital itu biasanya. Karena ada NFT sekarang bisa dibeli ya? Iya. Iya itu. Nah, siapa tahu kalian ingin ke sana Kemarin dibeli tuh- gambarnya gitu ya? Kemarin sempat ada tawaran dari teman. Hmm. Dulu dia mantan graffiti juga, sekarang Iya. tinggalnya di Jakarta. Nah, dia mau ngajak kerjasama untuk NFT katanya. Cuman karena hitungannya masih belum pas dengan saya, ya nanti dulu lah. Karena masih banyak kafe yang perlu digarap. Iya. Yang offline lebih banyak. Offline Iya. lebih banyak. Waduh, offline. Ya nggak apa-apa lah ya. Iya. Kayak kita seumuran, saya mau tanya nih, waktu zaman dulu pertama kali mulai ngegrafiti, sering dikejar-kejar sama Pepe atau gimana? Ini kayaknya unik ceritanya kan? Iya. Kalau satu sih zaman kita kurang kayaknya adanya. Kurang ya? Lebih wakar. Iya, lebih ke wakar. Lebih galak Parah. Iya, Wakar lebih galak. Berarti pernah ngalamin ya? Iya. Paling seru gimana nih? Yang paling konyol kocak lah? Ayo, Iya, siapa ya? satu-satu. Satu-satu. Kalau Aku itu- di ini. Di ini lagi. Ada di satu tempat itu. Jangan sebutin namanya bang. Iya. Ini nonton orangnya ini. Dulu masih pandal dulu kan, jadi gambar itu belum selesai. Ya. Wakar itu datang, wah kita tuh lari sampai di daerah situ tuh ada ini paret besar ya, kayak kali itu. Masuk tuh di ini ya, Gorong-gorong. di gorong-gorong ya. Kerjain sendirian. Di situ keluar Jawa dan luar biasa. Itu paling ini sih, Paling lucu lah ya. Paling lucu. Iya. Kalau Sena gimana? Kalau saya sih ini kemarin tuh kejadiannya di Jogja mas. Jadi tuh Jadi karena memang saya orang Banjarkuta kan, jadi nggak terlalu ngerti bahasa Jawa. Jadi sampai akhirnya tuh saya diajakin sama teman-teman graffiti di sana buat ya nembok. Tahu-tahu dapat spot itu rumah kosong kan. Iya. Kayaknya pas sudah sampai di sana eksekusi mungkin sudah 50-60%. Ya sekalinya tiba-tiba tuh ada kayak juragan gitu sih, kan sampingnya sawah gitu kan. Iya. Nah tiba-tiba langsung datang tuh mau nyabet. Ya jadi saya kena Itu ya itu. ajak perang itu namanya. Tahu langsung kayak gitu kan, baru ya menghindar langsung ya dia menggunakan pakai bahasanya kan, dan saya nggak ngerti itu. Iya. Dari situ langsung kayak ya terdiam aja sudah 15 menit itu langsung dia kayak nge-rap gitu pakai bahasa Jawa, saya nggak ngerti ya. Jadi langsung ya sudah, guru nggak minta izin, langsung bilang aja saya dari Kalimantan gitu kan. Iya. Oh, langsung mulai dah dia pakai bahasa Indonesia. Iya. Nah, baru habis itu tuh langsung diarak ke rumah Pak RT. Coba diarak dikawinin apa-apa. Ini. Itu sih. Kalau Dana gimana Dan? Kalau malam berkesan itu sebetulnya ada malam kita ada 3 orang, ada 4 orang ya, di daerah yang kebetulan di situ kalau tiap malam ada waria menjajakan diri. Iya. Karena kita terjunnya langsung di situ, di tempat itu kan,
salah satu dari Berarti malam nih. iya salah satu dari kan kita turunnya tengah malam. Salah satu dari luar dia kita kasih uang rokok buat jaga-jaga siapa tahu ada polisi Waria di situ ya. ya ada polisi atau wakar. Bahkan dia salah paham katanya kenapa mau ini saya ya gitu kan. Enggak, cuman buat jaga-jaga aja. Iya. Udah. Pas kita lagi gambar dianya dapat pelanggan. Waduh, udah tinggal. Polisi lewat. Nah, itu dari situ tapi untuk polisi sih awalnya kita tuh aman aja ditanyain kamu dari mana, kamu kerja di mana, diliatin surat motor lengkap. Udah itu habis itu udah pulang udah kata polisinya. Polisi jalan kita lanjut gambar. Nah, habis itu ada wakar datang. Wakarnya ya bawa parang itu. Oh, kalian dikejar lah ya. Iya, dari situ kita kabur. Oke. Nah, kalau tempat ngegrafiti yang paling ekstrim ada nggak yang pernah kalian kerjain? Siapa tahu di gedung paling tinggi itu kan kita bingung tuh kayak apa membuatnya. Tempat paling ekstrim ada nggak? Kalau saya sih ini apa di kereta api di Jakarta. Lagi jalan tuh? Enggak lagi jalan sih, lagi berhenti gitu kan. Jadi pas udah tiba-tiba itu tuh 2 rel gitu kan. Ya, 2 rel. Panjang loh. Jadi pas lagi asal gambar, jadi tuh kayak kita mundur. Nah dari arah 100 meter tuh kayak dia nih rel keretanya tuh ada di sebelah kanan. Ngeliat kayak gitu, aman nih, kita pindah ke kiri. Jadi pas sudah deket mungkin 20-30 meter, sekalian dia di kiri juga gitu kan. Tengah-tengah jadinya. Dia sama di rel sebelah kiri, jadi kayak, ini kalau nggak kasihkan ya? Kasihkan? Iya, kalau nggak ngeliat mungkin udah terlindas gitu. Waduh, wah ya. Mas Dewo, paling ekstrim Mas Dewo, jangan di kandang buaya Mas Dewo. Kamu lebih manu, mendekatkan diri pada Tuhan. Enggak sih ya, tapi lebih fisik sih kalau. Oh gitu? Iya, waktu di Banjar, jadi kita punya juga teman di Banjar, hubungi, jadi waktu buat gambar tuh cuma malam itu. Terus aku bilang, aku punya niat, pokoknya Banjarmasin ini harus ada gambarku. Iya. Nggak tahu berapa biji, pokoknya malam ini kita gambar. Jadi semalam itu ada 5 spot yang gambar dalam waktu 1 malam. Kayak bangun candi boy. Iya. Jadi rolling sampai jam. Iya, kerjaan jam 1, jam 5 selesai, langsung anu kan? Itu ayam kokok. Begitu jam 7-nya aku harus kerja lagi. Waduh. Lebih fisik sih kalau aku. Berapa kopi saset habis? Nanti hitung sudah. Oke. Fisik aku. 1 malam 5 yang ngerjain ya. Nah, kalau Dana gimana Dan? Ekstrim sebetulnya banyak sih, cuman yang kita ambil yang tempat yang tidak biasa kita gambarnya salah satunya kemarin tuh di tembok kuburan ya. Waduh, uji nyali bos. Iya, tembok Iya. gambarnya pas sudah Nah, temboknya yang di dalam apa yang di luar nih? di luar Oh, sih. di luar. Masih Tapi bisa lari ya. Temboknya sih pendek, kalau kita berdiri sedikit kita lihat itu aja sih. Ini cocoknya anu nih, Dodo sama Mas Yudi, ya kan? Oke, kita lanjut ke segmen nancap, nanya cepat. Karena kita masuk di segmen nancap, nanya cepat, jadi teman-teman yang ada bertiga di sini, jadi pilih salah satu pertanyaan yang sudah saya kasih, alasannya nanti terakhiran. Kenapa kalian memilih itu? Oke, kita mulai. Jadi jawabnya satu-satu bertiga ya. Oke. Freestyle atau konsep? Konsep. Nah, Freestyle. Konsep. konsep. Font atau karakter? Karakter. Karakter ya. Font. Karakter. Oke. Animasi Jepang atau Barat? Barat. Jepang. Oh, situsnya masing-masing soalnya. Manual atau digital? Manual. 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 Emang enak ya manual lah. Freelance atau terikat? Freelance. Freelance. Iya. Untungnya lebih banyak. Sosial atau politik? Sosial. Oh ya, oke. Thank you ya, 6 pertanyaan. Tadi Mas Dewo jawab freestyle atau konsep? Pilihnya Konsep. kenapa konsep? Karena kalau di konsep itu berarti sudah matang perasaannya gitu. Oh, Kalau kita freestyle tuh biasanya insting kan lebih jalan kan. Iya. Tapi kalau di konsep itu kita sudah harus tepat dan tepat. Dah. oke. Sena,
Ya, waktu ambil freestyle tadi. Freestyle, karena banyak di pinggir jalan ya. Karena ini juga kan ngelatih adrenalin aja sih, jadi ya langsung Mantap. on the spot aja. Siap. Dana? Konsep. Ya, kenapa konsep? Karena menurutku hasil dari konsep lebih bagus daripada freestyle. Oh, oke. Pertanyaan kedua tadi font atau karakter? Mas Dewa pilih apa? Karakter. Sesuai lah ya. Sesuai idealis lah. Idealis ya. Kalau Mas Sena? Tadi ambil font. Ya, karena memang biar enak semua ngejebak, ngebacanya aja sih. Iya. Nah, Pernah nyoba karakter? sempet. Ya. Gagal. Ya 50-60% lah. Sampai kepala lupa ada uyang jadi di sini. Mas Dana? Karakter. Karakter. Iya. Kenapa Karena karakter? karakter lebih dekat sama semua kalangan. Dari anak kecil, orang tua. Mikirnya lama nggak ya kalau buat karakter ini? Sangat. Iya. Sangat ya? Mikir idenya yang lama. Oh. Tapi kalau untuk hasil ya Apakah digambar dulu atau menentukan apakah dulu apa gitu ya? Kalau karakter ini yang ditentukan dari awal? Tema banyak lah. iya tema. Tema ya? Tema. Oke. Animasi Jepang atau Barat? Aku barat. Barat. Kenapa ya? Karena Besar? mudah ya. Oh, mudah. Bukan mudah. Jadi dulu orang tua tuh kebetulan juga di jalur lukis. Ah, Beliau tuh ngoleksi komik-komik barat. oh, oke. Jadi kita biasa melihat komik barat kan. Ya. Jadi komik barat apa itu komik Jepang? Iya. Apa itu? Sekarang kan Igimochi ya kan. Sena? Aku ambil Jepang tadi. Oh, Jepang. Masih ya. Satu frekuensi kita berarti. Suka yang putih? Enggak banyak maksudnya kan luas. Kenapa suka yang Jepang nih, animasi Jepang? Karena memang lebih dekat aja sama keseharian gitu, nah kayak kelihatan dari pola anunya, gaya gambarannya gitu. Oh, kayak saya kira kehidupannya. Jadi kemana-mana jalan kaki ya gitu ya kan. Dana apa nih? Jepang. Iya. Kenapa animasi Jepang? Alasannya ya karena Jepang gimana ya lebih real dia kalau Ah, kebetulan ada idola juga kan kayak kartun-kartunnya Ghibli. iya. Nah, kayak begitu tuh lebih real kalau kita nonton dia bikin sungai, bikin Nah. alam itu lebih real kalau kita ngelihatnya. Oke, Pergerakannya juga. mantap. Nah, siapa yang pernah ngegambar Dragon Ball nih? Nah, Dragon Ball itu kan karakternya lumayan susah tuh. Pernah SD. SD sama SD. Mas Dewa pernah nggak karakter nih? Aku lebih ke Marvel dong. Oh iya, Marvel. Ya sebetulnya Marvel juga sih. Iya. Saya pernah nggak gambar? Pernah sih, bolanya aja. Mulai aja. Bulat titik 6 ya kan. Karena lumayan lah gambar Dragon Ball itu. Iya. Rambutnya salah-salah aja bisa miring. Aku nyoba SD waktu Iya. waktu kelas 4 nyobain. Tapi pakai alas bawahnya kopian. Oh, Tinggal gambar-gambar aja. Bukan ini dia. Nggak gambar jadi buplak jadinya itu. Terus freelance atau terikat? Mas Dewo? Freelance. Kenapa suka freelance? Nggak mau yang tetap? Biasanya sih bisa gunakan ya. Ya. Iya. Aman. Nggak boleh sama 2 orang, iya. Sena apa nih? freelance sih, Oh gitu. Iya. Kenapa? biar banyak ngantonginnya gitu. Iya. Dana? Iya freelance. Ah, kenapa freelance? Karena sudah beberapa kali kerja terikat. Iya. Itu hasilnya apa? Lalu manual atau digital? Tadi Mas Dewa pilih apa? Manual. Kenapa suka yang manual? Biar enak dihapus, pakai penghapus atau gimana? Kalau menurutku itu kalau manual itu indera perasa kita tuh Iya. jalan. Oh gitu ya. Ya, jadi kalau digital, aku nggak tahu ya mungkin digital yang sekarang Tapi pernah nyoba digital? pernah. Tapi lebih kena tesnya itu kita yang manual. Manual ya. Kalau menurut pribadi karena kita gores, ya gitu kan, dapat feel. Ngerjain 2 kali nggak kalau manual itu? Kalau kita naikkan ke digital, misalnya buat Oh. player macam-macam ya pasti naik ke 2 kali. Oh, oke. Sena? Iya, ngambil manual kan. Manual ya. Ya karena memang basicnya juga kan kayak kita coba sebelum grab ini kan pasti nyoba konsep di kertas. Iya. Nah itu kan manual, terus keseringan jadinya. Keseringan. Iya. Oke. Dana? Manual. Manual. Kenapa manual? Karena kalau manual prosesnya lebih memuaskan. Sama Terus tadi ya.
Iya, terus juga kalau manual sudah pasti bisa digital. Kalau bisa digital belum tentu bisa manual. Oh iya. Karena pasti basic dari awal kan manual Iya, sebelum ada Basic, digital iya, ya kan. basic dari awal pasti manual. Iya. Oke, lanjut. Tadi sosial atau politik? Mau gambar presiden siapa? Oh, pernah. Iya. Iya di Nah, bawah Iya. jembatan Black and white. Iya. Iya. Oh. Itu nah. Ah. Dari ngelihat hawa politik sekarang kayaknya. Loh, kita mau jadi ibu kota loh. Kita mau jadi ibu kota ini. Tapi nanti kalau jadi ibu kota, pasti Iya. perkembangan seninya makin gila. Iya, pastilah. Mbak, kita usia berapa itu sudah? Mas Ena, sosial atau politik? Sosial sih. Sosial. Kenapa sosial? Karena memang lebih dekat aja sih. Iya. Dekat apa dekat? Tumbuh-tumbuhan. Iya. Sama Dekat hutan. kejadian yang ada di sekitar gitu Iya. sih lebih dekat. Iya. Ya. Oh, jadi itu bisa diaplikasikan Iya. nanti lah ya. Dana, pilih sosial atau politik? Sosial. Sosial. Kenapa Iya, sosial? karena begitu ya, lebih dekat. Terus gambarnya mewakili. Oh, mewakili. Misalkan tentang banjir Samarinda, misalkan tentang ini, mewakilin kan. Gambar banjir gimana ya? Air aja siram ke dinding gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri saya mau tanya ke teman-teman, ada nggak untuk teman-teman di rumah yang ingin belajar graffiti harus mulai dari mana supaya bisa terarah, terkonsep? Nah, satu-satu lah. Apa ya? Kalau mereka gambar semua, saingan makin banyak. Job makin kurang loh. Iya. Tawar. Tapi kan basicnya kan kembali yang mana yang bagus, mana yang enggak ya kan? Iya. Kalau dari aku sih, kalau mau mulai gambar ya basicnya itu bagusin dulu lah. Oh, Biasakan latihan setiap hari lah. Ya. satu hari berapa jam? Wah, kalau aku kan sibuk kerja juga. Paling itu sore itu ada nyoret-nyoret sore gitu. Nanti kalau hasilnya pas ya upload. Oh, oke. Kalau Sena gimana nih buat teman-teman di Kalau rumah? buat teman-teman yang mau Ya, terjun lah. ke graffiti ya mungkin ini sih coba aja dulu deh gitu loh, gak usah takut salah. Iya ya. Karena Bisa dikontrol. iya jadi sering latihan juga kan. Iya, Itu betul. salah satu latihan buat menjadi yang lebih baik. Salah kan tinggal kontrol jet balik sudah dia. Iya. Iya, ngapain takut? Betul. Iya, nggak bisa. Step tag. Dana gimana Dan? Untuk pemula nih, terutama juga. Iya betul bilang Sena, mulai aja dulu. Terus juga sering latihan karena dari sering latihan itu pasti kelihatan perubahannya, peningkatannya itu pasti kelihatan. Pasti kelihatan, Kita bisa ya. bedakan dari awal kita kumpulin gambar misalkan. Mungkin setahun ke depan itu pasti ada peningkatannya. Oh, siap. Banyak referensi juga. Referensi ya. Ya kayak yang dari luar gimana gambarnya, yang ini gimana gambarnya. Orang juga canggih kan, bisa Iya. lihat referensi itu Iya. lewat Instagram. kan. Instagram. Betul. Dalam waktu dekat, apakah ada event yang ingin digarap untuk teman-teman komunitas graffiti? Ya, kalau untuk komunitas Kan 2021, 2020 kita KO banget nih. iya banget. Ada nggak yang mau digarap? Targetnya sih ini di bulan Februari. Mm-mm. Nah, targetnya itu kita sama teman-teman Graffiti Indonesia mau Oh, bikin kegiatan di Samarinda? setiap kota di Indonesia. Acaranya tuh tiap tahun, setahun sekali. Jadi seluruh di Indonesia Iya. tuh gambar Berbarengan? Berbarengan di Iya, jam iya. yang sama. di jam yang sama, hari yang sama. Hari yang sama. Itu kegiatan panggilannya sih Indonesia Great. Indonesia Graffiti. Oke. Sosial medianya bisa disebutin untuk teman-teman yang ingin bergabung juga di Samarinda. Ya, Kalau fanpage-nya sih, fun fact. fanpage-nya sih ada ya. Ada ya? Cuma nggak ada yang ngurus. Ya admin nih sudah bagus. Nggak ada yang ini sih. Kalau mau tanya-tanya aja, Ya. nah itu bisa ke Instagram tuh di @_kucing hitam. Kucing hitam. Ya kan? Oke, berarti nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah sosial media teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum kita akhiri, terima kasih buat teman-teman graffiti, Dana, Sena, Mas Bo. Siapa namanya? Mas Ganteng? Wah, Dewo. Steven. Terima kasih ya udah datang ke Pos Studio ya share tentang graffiti, karena sejauh ini mungkin yang orang lihat cuma tulisan mungkin nggak jelas, tapi dengan adanya kalian datang ke sini Ya. bisa memperjelas apa sih arti seni yang tadi graffiti itu tersebut ya kan, karena
tiba-tiba besok ada orang ngebangun apa, tiba-tiba ada graffiti. Ya, itu yang vandal apa bukan nanya lagi. Karena ini yang berbahaya. Memertakan. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman sudah datang ke Post Studio dan sudah menonton channel Post Studio, dan jangan lupa berlangganan selalu channel Post Studio dan selalu subscribe, share, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Saya Hatta Fadli dan teman-teman dari komunitas Graffiti Samarinda. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.